Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Oktavia Ramadhani dari PPEC. Sini saya akan menjelaskan riba dalam Islam. Definisinya. Yang pertama itu ada pengertian secara bahasa. Yang A itu bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Yang B berkembang atau berbunga, yaitu membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang C itu berlebihan atau menggelembung. Nomor 2 itu pengertian secara istilah. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Macam-macam riba. Riba al-fadl adalah riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran yang sejenis. Riba nasiah adalah riba yang berlipat-lipat ganda terjadi akibat pengunduran waktu. Riba qard adalah riba yang terjadi karena hutang piutang dengan pembayaran yang dilebihkan. Yang keempat itu ada riba jahiliyah, adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Hal-hal yang menimbulkan riba, yang pertama itu tidak sama nilainya, yang kedua tidak sama ukurannya menurut syara, baik timbangan, takaran maupun ukuran. Yang ketiga tidak tunai di majelis akad. Sebab-sebab haramnya riba adalah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara batil, menyebabkan kemalasan, menghilangkan perbuatan baik atau tolong-menolong. Ayat riba. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati kepada Allah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka yang memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, pada sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pada ahli safir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiayanya dan tidak pula dianiaya. Sekian saja, terima kasih.